kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama, ada ilallah Al-Sayyid Al-Habib Hasan Ibn Ja'far As-Segaf. Semoga Allah selalu berikan sehat wal afiah kepada beliau, amin ya rabbal alamin. Dan juga tentunya kepada keluarga besar beliau, wabil khusus Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim, semoga juga selalu diberikan sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga tentunya di sini banyak para habaib, baik Al-Habib Muhsin, Al-Habib Husain, dan juga banyak sekali para habaib yang mungkin sulit untuk kita sebutkan satu persatu, tapi insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka semuanya diberikan panjang umur, sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus membimbing kita agar lebih takwa kepada Allah, dan kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat nanti di yaumil qiyamah bisa berkumpul dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di dalam hadis Bukhari Muslim diceritakan ada seorang imra'ah dari Bani Makhzum. Dikatakan inna Quraisyan ahammadhum sya'nul mar'atil makhzumiyatil lati saraqat. Dulu ada seorang wanita dari Bani Makhzum mencuri. Akhirnya bangsa Quraisy bingung. Kenapa? Karena ini perempuan dari bangsa yang mulia, dari qabilah yang mulia. Kalau ditegakkan hukum, ini dari suku mulia. Tapi kalau tidak ditegakkan hukum, ini adalah aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ingin minta keringanan dengan mengutus seorang sahabat yang juga pernah menjadi keluarga Nabi Muhammad, anak angkatnya ayahnya, Usama bin Zaid bin Harithah. Ayahnya dia pernah diangkat anak oleh Rasul. Dan beliau ini Usama dicintai sama Nabi Muhammad. Orang-orang ini minta, wahai Usama, tolong bicarakan kepada Rasul. Untuk apa? Biar ini perempuan jangan sampai dipotong tangannya, karena dia ini orang mulia dan dia ini mencuri. Bagaimana caranya supaya Nabi tidak menegakkan hukum untuk perempuan ini? Datang Usama ibn Zaid ibn Harithah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi diajak bicara oleh Usama. Usama minta keringanan. Mendengar pembicaraan Usama ini, Nabi terlihat sangat marah. Dia naik ke atas mimbarnya, kemudian para sahabat dikumpulkan, lalu Rasulullah berkhutbah. Rasulullah ceramah dengan mengatakan, setelah hamdalah dan salawat, innama ahlaka man kana qablakum idza syaraqa minhum ad-dha'if aqamu alaihimul had wa idza saraqa minhum syarif taraku. Wah, ini Rasulullah marah sambil mengatakan apa? Innama ahlaka man kana qablakum, sesungguhnya orang-orang dulu tidak lain dan tidak bukan mereka mendapatkan kehancuran dari Allah karena idza saraqa minhum syarif taraku. Kalau ada yang mencuri, kalau ada yang melanggar hukum, tapi yang melanggar ini orang-orang mulia, taraku, mereka tidak tegakkan hukum. Wa idza saraqa minhum ad-dha'if, tetapi kalau yang mencuri, kalau yang melanggar hukum, orang-orang yang lemah, rakyat jelata, bukan pejabat, aqamu alaihimul had,
ditegakkan hukum. Subhanallah. Semoga negeri yang kita cintai ini dijauhkan dari bala, dijauhkan dari kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan pemimpin-pemimpin yang adil. Amin ya rabbal. Nggak sampai di situ, Nabi melanjutkan lagi. Wallahi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah putriku, putri yang paling dicintai Nabi Muhammad, saraqat, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku akan potong tangannya. Maksudnya yang pertama, bahwa Rasulullah adalah pemimpin yang sangat adil. Rasulullah pemimpin yang sangat adil. Keadilan pemimpin menyebabkan negeri menjadi negeri yang penuh rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini yang paling kita tekankan, menunjukkan Fatimah adalah putri yang paling dicintai Nabi Muhammad. Dia tidak contohkan putri-putri yang lainnya. Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum, tapi yang disebut Fatimah. Ini kata para ulama, salah satu alasannya karena memang Fatimah merupakan orang yang paling dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat ini kita dalam rangka haul, saat ini kita dalam rangka mengingat dan mengenang putri Nabi yang termulia. Sulit untuk menyebutkan kemuliaan daripada Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Nisa al-Alamin, Sayyidah Nisa Ahlil Jannah. Penghulu dari para wanita penduduk surga adalah Fatimah. Kalau surga penghulunya Fatimah, bagaimana dengan dunia? Di surga wanita termulia adalah Fatimah. Bagaimana dengan di dunia? Bahkan Rasul mengatakan Fatimah bad'atum minni. Fatimah adalah bagian darah dagingku. Man ahabbaha faqad ahabbani. Siapa yang mencintai Fatimah, maka dia telah mencintai aku. Wa man abghadaha faqad abghadani. Ingat, siapa yang benci kepada Fatimah adalah dia telah membenci aku. Di situ kata para ulama, Fatimah bagian dari darah dagingku. Dan para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syaraif saat ini yang kita lihat yang ada di sekitar kita, mereka adalah bagian dari darah daging Fatimah. Siapa yang membenci Fatimah berarti dia akan dapat kebencian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencintai Fatimah berarti dia akan mendapatkan kecintaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga siapa yang mendapatkan kecintaan Fatimah, dia akan mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jamaah Nurul Mustafa yang kita alhamdulillah diajak oleh guru kita, oleh Habib kita untuk terus berzikir di tempat yang mulia ini, untuk kumpul bersama para dzurriyyah daripada Fatimah Zahra. Dikatakan oleh para ulama bahwa mereka dzurriyyah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Fatimah ini adalah bagian darah daging dari Fatimah Zahra. Kalau Fatimah bagian darah daging dari Nabi, mereka darah daging bagian dari darah daging Fatimah Zahra. Oleh karena itu, alhamdulillah saat ini dan setiap malam minggu kita diajak kumpul oleh guru kita bersama dengan bagian darah daging dari Fatimah Zahra. Kata para ulama, wallahi, seandainya kita duduk dengan mereka tanpa ada ilmu, duduk mereka tanpa zikrullah, hanya duduk saja dengan duduk dekat dengan daripada bagian darah daging Fatimah, maka sebuah kemuliaan bagi kita duduk dengan mereka. Apalagi duduk dengan mereka dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, bahkan mendengar nasihat-nasihat dari kalimat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah kemuliaan untuk kita semuanya. Oleh karena itu kita doakan guru-guru kita, wabil khusus sahibul majlis Al-Habib Hasan, Al-Habib Abdullah, Al-Habib Qasim, semoga selalu diberikan sehat wal afiah, diberikan keistiqomahan dan diberikan kesabaran terus untuk bisa terus membawa kita dan membimbing kita agar lebih dekat dengan darah daging Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini insyaallah kumpulnya kita dengan mereka menjadi wasilah kita nanti di yaumil qiyamah
Allah dekatkan kita dengan Fatimah Zahra, dengan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, masih ada beberapa